Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Pada saat ini saya akan menyampaikan berita sukacita untuk kita yang memperingati kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat bagi umat Kristiani. Dan pada saat ini kita tahu bahwa Natal sudah dekat untuk kita. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita dari Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Begini firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan ingat ini saya mengangkat tema yaitu damai yang dibawa oleh Raja Damai. Dengan kata damai ini kita inginkan di dalam kehidupan kita bagaimana hidup kita damai. Namun ada sesuatu hal yang terjadi. Salah satunya yaitu ekonomi dan inflasi, yaitu krisis ekonomi global dan inflasi domestik dapat menciptakan kesulitan hidup bagi banyak kelompok masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil. Meningkatnya harga beras dan produk pokok lainnya dapat memperburuk kondisi hidup penduduk desa dan urban. Di satu permasalahan ini atau krisis ekonomi ini, seringkali kita sebagai manusia, umat manusia menjadi kehilangan damai. Yang damai itu tidak ada dalam diri kita karena telah mengganggu kehidupan kita, terutama bagi kita yang kelompok masyarakat yang ekonominya standar. Begitu juga bagi manusia pada umumnya. Mereka mengkhawatirkan bahwa ekonomi akan menurun, sehingga jual belian yang mahal dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Dan oleh karena itu, damai sejati seringkali jauh dari kaum manusia. Dalam hal ini juga, dalam konteks ini, Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan seorang raja yang membawa damai sejati. Di sini, kenapa saya mengambil ini? Membuat dia mengatakan bahwa ada seorang raja yang membawa damai yang sejati, dan itu sudah terjadi di dalam perjanjian lama, yaitu Yesus Kristus. Mari kita lihat damai yang dibawa oleh raja yang damai itu yang sudah terjadi, dan kita tinggal menerapkan damai yang terjadi. Kita mengetahuinya melalui identitas sang raja damai, yaitu seorang anak telah lahir untuk kita. Ia berkata seorang anak telah lahir untuk kita. Anak yang lahir menunjukkan kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang akan datang dan membawa pemerintahan yang adil dan damai. Kita tahu Yesus Kristus membawa pemerintahan yang adil dan damai, yang memberikan keadilan dalam kehidupan kita, yang memberikan kita damai sejahtera.
sebagai gelarnya penasihat ajaib, dia memberikan hikmat dan nasihatnya sehingga segala permasalahan konflik tersebut akan diselesaikan dengan cara dan tindak berkenan. Yang kedua, Allah yang perkasa. Dia memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa dan maut. Di sini Allah yang perkasa. Dia memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa itu dan maut. Dan ketiga yaitu Bapa yang kekal. Bapa yang kekal ini yaitu Nabi, pemeliharaan dan kasih yang tak terputuskan. Dia memberikan kita dan menjamin kita pemeliharaan dalam kehidupan kita dan kasih yang tak berputuskan. Bagi kita yang percaya pasti merasakan apa itu kasih Tuhan yang kita ada henti-hentinya dalam kehidupan kita. Bagi yang menemukannya, dia akan melihat bahwa betapa dahsyatnya Tuhan itu, betapa indahnya kasih Allah itu. Dan yang keempat yaitu Raja Damai. Damai yang dia bawa adalah damai yang melampaui pengertian kita. Sebab di sini Filipi pasal 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati pikiranmu. Tadi yang berkata akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi kita umat percaya yang selalu memperingati Yesus dalam kehidupan kita dan selalu percaya dan selalu menyerahkan diri dalam kehidupannya, kita menyerahkan diri kepadanya bahwa Dia akan memelihara hati kita dan pemikiran kita. Marilah membagikan damai yang sederhana melalui doa-doa yang dikatakan bahwa Dia sebagai penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai, dan Dia yang Bapa yang kekal yang menjaga kita. Marilah kita membagikannya juga kepada dunia yang ada di sekitar kita setelah mengetahui Yesus Kristus kita yang sebenarnya. Saudara-saudari, kita tahu hal inilah yang sebenarnya kita lakukan dalam kehidupan kita dan begitu juga kepada sesama kita. Dan yang selanjutnya itu kedamaian yang dibawa oleh Raja Damai. Apa itu damai yang dengan Allah? Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah melalui salibnya. Kita tahu di dalam bagian lama bahwa setelah Yesus lahir, Dia melakukan pelayanan selama 3 tahun dan setelah itu Dia disalibkan. Nah dengan itu dia disalibkan, Dia mengorbankan dirinya untuk kita bagi umat yang percaya, sehingga Yesus Kristus memberi kita perdamaian terhadap Allah. Damai ini bisa kita bawa dari dalam diri. Dengan percaya kepadanya, hati manusia dipenuhi penghiburan dan kesenangan. Damai itu bisa dari dalam diri kita, sehingga kita memperoleh yang namanya dipenuhi penghiburan dan kesenangan. Dan saudara-saudara, kita dipenuhi dengan penghiburan yang sejati. Itulah damai yang ada dalam diri kita. Yang kedua, yang selanjutnya itu damai antar sesama manusia. Nah, Injil memampukan manusia untuk hidup dalam kasih dan harmoni dengan sesama. Itu Injil memampukan kita hidup manusia untuk hidup dalam kasih dan harmoni
sebab Matius pasal 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, jadi karena damai dalam hidup kita akan membuat kita sebagai anak-anak Allah yang sebenarnya. Kita harus menjadi damai karena Yesus Kristus telah lahir untuk kita dan Dia hidup untuk melayani kita, dan selanjutnya Dia rela berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan semua saudara-saudara. Jadi sebagai kesimpulan bagi kita, pada saat ini kita memperingati kelahiran Raja Damai sehingga kita menerima janji damai yang kekal. Apa itu damai yang kekal? Yang pertama, kedatangan Kristus yang kedua kali akan menggenapi damai yang sempurna dalam kerajaan Allah. Kita akan menerima itu sebagai umat yang percaya dalam Tuhan. Sebagai kita umat percaya akan menerima yang namanya damai yang sempurna. Yang kedua yaitu undangan untuk menerima damai itu hari ini dengan percaya kepadanya. Seperti kapal yang aman di tengah badai. Di sebuah pelayaran terjadi badai besar yang mengguncang laut. Angin kencang dan ombak tinggi membuat para penumpang di kapal panik dan ketakutan. Mereka berteriak mencari perlindungan dan merasa putus asa. Namun di tengah kekacauan itu, seorang anak kecil terlihat duduk tenang di pojok kapal, bermain dengan mainan tanpa rasa takut. Seorang penumpang yang kebingungan mendekatinya dan bertanya, "Mengapa kamu tidak takut? Kapal ini sedang berombak-ambing dan kita semua mungkin akan tenggelam." Anak itu tersenyum dan menjawab dengan polos, "Saya tidak takut karena ayah saya adalah kapten kapal ini. Dia tahu apa yang dia lakukan dan saya percaya dia akan membawa damai ke tempat yang aman." Jadi maknanya Pak dalam cerita ini, Yesus Kristus adalah sebagai Raja Damai, sang kapten yang memimpin hidup kita. Meskipun kita sering menghadapi badai kehidupan, kesulitan, rasa takut, konflik, dan di situ damai sejati ditemukan di dalam mempercayainya. Seperti anak kecil itu, kita dapat tetap tenang di tengah badai karena kita tahu bahwa hidup kita di dalam tangan sang Raja Damai yang berkuasa. Nah, kisah ini mengingatkan kita pada janji Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan geram hatimu." Itulah firman Tuhan pada saat ini bagi kita umat Kristiani, bahwa kita akan memperingati akan kelahiran sang Raja Damai. Saya yakin dan percaya Raja Damai akan selalu ada di dalam kehidupan saya dan semua saudara-saudara sekalian. Baik, terima kasih. Shalom.